Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu liberalisasi informasi harus kita tolak, harus kita counter melalui media sosial juga. Alhamdulillah PBNU punya NU online dan punya TV Aswaja. Sayang belum sempurna, iklannya masih bawasir terus ambeien terus iklannya itu. Profesor Bafar. Tapi lumayan lah, lumayan. Ada lagi TV Jawa Timur, TV 9, lumayan untuk menangkal radikalisme itu. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, liberalisasi investasi. Siapapun dari luar negeri, mau timur, mau barat, mau selatan, silahkan masuk ke Indonesia, membuka perusahaan, invest, silahkan, bebas, nggak ada batas. Nah, investasinya baik, ada baiknya, tapi nanti ada jeleknya. Mereka membawa budaya, mereka membawa tradisi, mereka membawa orientasi cara berpikir materialis, sekuler. Maka dari liberalisasi investasi menjadi liberalisasi budaya, ideologi. Sekarang sudah banyak anak-anak di Jakarta yang lagi berjuang ingin dilegalkan kawin sejenis, lanang karo lanang, wadon karo wadon, minta disahkan. Itu ada yang lagi berjuang seperti itu di Jakarta, meniru Eropa, Belanda, Irlandia, Korea Selatan sudah seperti itu. Ada lagi yang liberal ini merusak budaya. Apa? Mengatakan bahwa agama urusan pribadi, tidak boleh dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Ente mau nyembah pohon pisang, mau nyembah sapi, mau nyembah kucing, urusan ente sendiri. Tidak boleh disebarkan seperti sekarang misalnya, disosialisasikan, nggak boleh. Urusan agama, urusan individu dengan Tuhan, nggak usah didakwahkan. Itu namanya liberalisasi sekuler. Ini lebih bahaya daripada Islam jil. Kalau jil masih mendingan, masih kalau Allah Ta'ala, walaupun cara menafsirkannya sangat rasional, kebablasan. Kalau ini enggak, sudah meremehkan, sudah tidak lagi menganggap penting agama. Memerintahkan orang sholat, melanggar HAM. Kalau merintahkan orang sholat, melanggar HAM. Seumpama lagi anak pertandingan sepak bola, pas adzan asar, kira-kira wasitnya ngomong gini, ayo, ini berhenti sholat dulu apa terus? Jawab ayo. Wasitnya ngomong gitu, apa kita hentikan ini pertandingan bola, sholat asar dulu apa terus kita nggak usah sholat? Kira-kira yang paling banyak jawabnya gimana? Nah, suara banyak ini adalah suara Tuhan. Ini menurut mereka, suara banyak adalah suara Tuhan. Ini namanya liberal ideologi, liberal budaya. Dan terakhir liberal prostitusi. Ngerti ya santri? Enggak ya? Enggak ngerti ya? Enggak ngerti ya? Kampung banget. Sekian ada pelacuran, perzinaan lewat online. Artis-artis paling murah 5 juta. Kemudian ada yang rata-rata 50 juta, bahkan ada yang 200 juta. Saya pikir-pikir barangnya kayak apa ya kira-kira? 200 juta loh, barangnya beda no. Karo Indonesia kayak beda kan sih? Kayak apa? Sampai 200 juta. Ini namanya liberalisasi prostitusi. Sampai kudu santri babakan kudu betapa sudah degradasi moral yang sangat luar biasa. Hancur moral ini, budaya, peradaban, akhlak, karakter, jati diri, harga diri, hancur sudah. Alhamdulillah malam hari ini saya menyaksikan dan ikut bersyukur masih banyak kader-kader ahli sunnah wal jamaah yang siap akan mempertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah.
ketika abad pertama Hijriah pertengahan, umat Islam tercabik-cabik sibuk dengan partai politik. Ada partai Syiah, ada Khawarij, ada Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Umat Islam sibuk politik. Nah, ada seorang ulama yang gebrak meja lah kalau zaman sekarang, mubadarah, penetrasi, melakukan terobosan. Hei umat Islam, Islam bukan hanya politik, Islam bukan hanya akidah, Islam bukan hanya syariah, tapi Islam adalah dinul ilm, agama ilmu, dinul adab wal akhlak, agama budaya dan akhlak. Imam Hasan Basri lahir tahun 21, wafat tahun 110. Waktu bapaknya tahanan perang, bapaknya arane Syekh Yasar, agamanya Majusi, ditahan peperangan, dibawa ke Madinah, masuk Islam. Nah, punya anak Imam Hasan itu. Tapi Imam Hasan tinggalnya di Basrah, maka disebut Al-Basri. Ketika baru lahir, dicetaki bahasanya apa? Dicetaki oleh Sayyidina Ali, maka menjadi imam besar, Sayyidut Ta'ifah. Imam Hasan Basri mengajak para ulama yang ada ketika itu, terutama tabi'in, jangan politik saja, jangan ribut PNS, Bang. Kayak Kemah tuh ngomong tadi gitu. Aja ribut PNS, Bang. Aja ribut pengen jadi pegawai, birokrat. Saat ini PNS, Pak, saat ini pegawai negeri, kalau saya bukan, kalau saya pejabat. Aja ribut itu terus. Mari kita bangun peradaban, mari kita bangun ilmu, thaqafah, hadarah. Alhamdulillah, ajakan Imam Hasan Basri diikuti oleh beberapa ulama. Sufyan Tsauri, Fudail bin Iyad, Laits bin Sa'ad, Sa'id bin Zubair, Muqatil bin Sulaiman, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Musayyab. Itu ulama-ulama tabi'in yang mengikuti Imam Hasan Basri, menjauhi konflik politik, menjauhi partai politik, menjauhi politik praktis yang mengejar-ngejar jabatan. Tapi waktu itu baru awal mula, kreativitasnya belum muncul, karyanya belum banyak. Imam-imam tadi dulu belum banyak. Begitu generasi tabi'in, baru muncul ulama-ulama yang karyanya sangat manfaat, sangat besar sekali manfaatnya. Tabi'ut tabi'in. Kita sering mendengarkan ketua NU bakal nyambut pidato tawassut, tawazun, tasamuh, i'tidal. Acak orang tawasud bisa beli ketua NU ya. Kalau pertama saged. Ada NU Cupang, misalnya NU Telan Gandik, Seriem, Udah sih ada kota Udah sih Seriem. Semua ngomong tawasud, tawazun. Apa itu tawasud, tawazun? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat apa, ayat pira, gue ditanya dewek paenakeun banget ditontok nang ayat nomornya. Artinya biben, saya jadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang modern, umat yang maju, umat termasuk itu, umat yang modern, mutamaddin, mutaqqaf, muta'allim, mutakhalliq, beradab, berbudaya, bermartabat, umat termasuk itu. Litakunu syuhada 'alan nas, tafsirnya ini, litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat
Berperan apa? Syuhudan diniyan, ilmiyan, khuluqiyan, thaqafiyan, hadariyan, insaniyan. Berperan di bidang agama, akhlak, ilmu, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan. Nomor 14 nengguri dewek sia-sian politik. Nengguri dewek tapi penting juga sih. Alhamdulillah kali mutatu bidadi. Lamun dadi berarti syuhudan nomor 14. Penting tapi nomor 14. Hadirin yang saya hormati. Nah, ajakan Imam Hasan Basri menjaga tawassut atas perintah Allah ayat tadi di sini menggunakan fi'il madhi ja'alna apa? Dudu kholako. Bedanya kholako karo ja'ala. Baka kholako ciptaan Allah. Tidak ada intervensi siapa-siapa. Tapi kalau ja'ala, betul Allah yang melakukan, betul fa'ilnya Allah, tapi harus diperjuangkan. Tanpa perjuangan gak bisa terjadi. Ja'ala itu inni ja'ilun fil ardi khalifah huwallazi ja'alakum khalaifal ard huwallazi ja'alakumul ardu dhalulan. Tadlilul ard harus kita perjuangkan. Nah, ada ayat yang lucu banget. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqna. Saya ciptakan manusia dari tanah liat, dari lempung. Khalaqna. Terus kuntoli thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ja'ala. Dari tanah sampai air sperma ja'ala. Paham nih santi bapak kan? Artinya apa? Artinya nutfah tidak akan terjadi kalau tidak ngos-ngosan. Temenan, itu guyon temenan. Begitu pakai ja'ala, nutfah nanggue ja'ala, berarti dari tanah liat menjadi sperma kudu paham banget, Masya Allah. Nah, setelah jadi nutfah bisa jadi air mani, kholaqo mani. Ya Allah, tuh thumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama. Saya sudah di air sperma, saya ciptakan menjadi darah segumpal, kemudian proses saya ciptakan menjadi daging segumpal, kemudian saya ciptakan tulang, fakasawnal idhama lahma fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Paham betul? Jadi khalakai pira? Sijimu khalakan siji. Ja'ala siji. Ja'ala siji ketubugan iku. Liane kholako kabeh yang menciptakan darah segumpal, daging segumpal, tulang siapa? Allah. Tapi yang membuat bisa keluar nutfah siapa? Manusia. Nah, ummatan wasaton menggunakan lafal wa kadzalika ja'alnakum. Artinya kita menjadi umat modern, umat yang bermartabat, harus diperjuangkan. Aduh lah Gusti Allah jauh kholaqnakum saya enak turu bae enak lah. Lamun kholaqnakum kan wa kadzalika kholaqnakum ummatan was. Aduh enak turu bae modern, udah maju kita ini. Enggak. Allah menjadikan kita maju kalau kita berjuang, kalau kita berupaya. Nah, generasi kedua tabi'ut tabi'in, ulama-ulama yang berjasa besar membangun wasaton, membangun tawassut. Membangun apa? Bisa nih tawassut. Supaya tawassut harus sinergi antara adillah naqliyah, dalil-dalil tekstual, dengan hujjah akliyah, argumentasi rasional, baru tawassut. Paham betul saya bapak kan? Bahkan nakliyah mawon, kalau nakliyah saja, Quran dan hadis saja eksklusif, kaku, ekstrim, radikal, bisa menjadi teroris. Al-Quran saja, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun,
Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir. Kalau kafir halal darahnya, harus dibunuh. Pemerintah ini, negara Indonesia, bukan lam yahkum bima anzalallah, berarti kafir semua, harus dibom. Tuh, kalau hanya nakli saja, kalau hanya Quran mawon. At-tamassuk bidahirin nas dolalatun fiddin. Catat, satu babakan. Hanya berpegang nas Quran dan hadis, sesat dalam beragama.